Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat kita berkumpul kembali sehabis salat subuh berjamaah dan kita isi kegiatan rutin kita. Kegiatan rutin itu namanya wirid. Ya. Kalau wirid itu berturut-turut artinya. Kalau tidak berturut-turut namanya tidak wirid lagi. Nah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang disukai oleh Allah itu adalah yang berturut-turut itu. Kalau sedikit dan kita manfaatkan waktu yang sedikit ini. Dalam surat Al-Fajr Allah memanggil hambanya. Ayat yang sering kita dengar atau kita baca, dan setelah itu kita berharap kita masuk ke dalam yang dipanggil oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kita harapkan seperti itu. Dulu dalam pertemuan yang sebelum-sebelumnya sudah kita katakan bahwa kita manusia ini disebut manusia setelah Allah meniupkan roh. Ya, nafsu. Roh itu sudah masuk dalam tubuh kita, lalu kita bawa hidup dan kemudian kita bawa kemana-mana. Ternyata dari yang an-nafas atau roh yang ditiupkan oleh Allah itu ada yang kemudian kita salah gunakan jadi maksiat kepada Allah. Tapi ada yang mengikuti, betul-betul mentaati Allah. Ya. Mentaati Allah itu selama dia masih sadar, dia taat Allah. Begitu dia bangun dari tidurnya, waktu tidur kita tidak sadar. Tapi waktu kita bangun, tidak ada yang teringat kecuali Allah. Langsung dia itu. Nah itu kita rutinkan lanjut, kita wiridkan. Lama-kelamaan berusaha menghindari hal-hal yang tidak baik, berusaha untuk selalu berbuat baik, maka jadilah nafsu kita, diri kita itu, roh kita itu menjadi yang mutmainnah. Itulah yang dipanggil oleh Allah dengan di hari-hari saat kita menghadap kepada Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai diri, wahai jiwa yang sudah tenang. Jiwa yang tenang itu yang mana? Ya. Dalam ayat lain itu kan disebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum kalian betul-betul sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Benar-benar pasrah kepada ketentuan Allah. Benar-benar yakin bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Itu namanya muslimun pasrah. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang, tidak ada
sedikit pun protes kepada Allah apa yang sudah ada. Apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Kembalilah. Ada saatnya kita kembali dalam keadaan ridha kepada Allah, mardiyah, diridhoi Allah. Nah, ayat berikut ini yang lebih menarik. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku. Nafsu, jiwa, diri yang diridhai Allah itu dipanggil dengan panggilan ibadi. Wahai hambaku. Sama kita dengan misalnya memanggil anak. Wahai buyong, wahai piak. Tapi wahai anakku. Itu kata-kata itu keluar dari hati yang sayang, hati yang cinta. Allah memanggil kita dengan ibadi. Itu berarti Allah sudah ridha betul pada kita. Pada orang yang dipanggilnya wahai hambaku itu. Maka masuklah kalian ke dalam kelompok hamba. Nanti ya orang seperti ini tidak termasuk dalam surat Yasin itu apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kita akan ngeri kalau membaca ayat itu. Wahai orang-orang yang berdosa, menyisih-nyisihlah kalian. Jangan kalian campur dengan hambaku. Takut kita masuk ke dalam kelompok yang dipanggil oleh Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai yang berdosa, ayo kalian nyisih-nyisih. Jangan masuk dalam kelompok hambaku. Nah, ayat ini yang kita bacakan dalam surah Al-Hijr tadi apa? Ya ibad, fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam kelompok hambaku, orang yang berbeda daripada orang mujrimun tadi. Kelompok mujrimun adalah kelompok orang-orang pendosa, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak memanfaatkan kesempatan yang baik untuk selalu mengingat Allah, mendekatkan Allah, itu sisihkan. Kita masuk kelompok di sini, kita harapkan. Fadkhuli fi ibadi. Setelah itu apa? Masuklah ke dalam surga. Itu ucapan Allah yang begitu sayang, begitu cintanya kepada itu. Jadi dipanggil dengan ibadi. Nah, sekarang kita bahas lagi apa itu ibadi. Siapa orang yang dipanggil dengan panggilan wahai hambaku. Itu yang dalam surat Al-Furqan yang kita bacakan dalam salat tadi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang disebut dengan ibadur rahman, hamba Allah itu siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendahkan hatinya. Nah, merendahkan hati. Kalau merendahkan hati tentu lawannya tinggi hati. Ya. Apa ciri rendah hati? Ciri rendah hati mudah menerima benar. Mudah dinasihati. Mudah diajak kepada kebenaran. Mudah diajak kepada kebaikan. Itu yang disebut dengan orang yang merendahkan hati. Hauna. Ya. Orang seperti ini bersifat tawadhu. Bersifat tawadhu, kata Imam Hasan Al-Basri, ini pun juga sudah sering kita sampaikan, yaitu tidaklah engkau jumpa dengan seorang kawanmu kecuali kamu merasa kawanmu lebih baik dari. Jadi orang seperti ini selalu mencari sisi-sisi baik dari orang lain. Ya. Jadi kita kembali ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Merendahkan diri. Tidak meninggi-ninggi. Menganggap orang rendah, menganggap orang bodoh, tidak.
Kemudian wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Bila orang-orang jahil, orang bodoh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepadanya, menghina, merendahkan, ya. Qalu salama, dia nggak balas, tapi justru malah dia bersikap tenang dan memberikan respon yang salam, baik. Nah, rupanya Bapak Ibu sekalian, kita untuk masuk ke dalam kelompok ibadur rahman atau yang dipanggil oleh Allah ibadi itu tidak mudah, tidak berat. Dicemeh orang awak, dihina orang awak, tetapi kita tahan, tetap merendah. Itu kan barik, ya kan? Awak pantang tuh, nafsu pantang kelintehan ke orang tua siswa. Tapi ketika orang yang sudah masuk dalam jajaran itu, dia qalu salama. Bila dia dihina orang, diejek orang, ya, direndahkan oleh orang, bahkan oleh orang-orang yang pernah dibantu sekalipun ada ini. Pernah kita bantu, malah kita di belakang kita diejek. Kan belakang tidak masalah, tapi kalau di depan kita dia tetap bersikap apa istilah orang anak-anak sekarang cool, dingin, tenang. Nah, ini berat, ini tidak ringan. Tapi inilah yang kita, kalau kita ingin masuk ke dalam orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah ibadi menjadi hamba Allah, coba lakukan. Ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian dalam surga. Wadkhuli jannati, masuklah kalian dalam surga. Itu panggilan yang sangat terhormat, panggilan sayang. Itu yang pertama, cirinya orang yang masuk dengan ibadah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada. Kedua, ibadur rahman itu yang pertama tadi merendahkan hati, tidak membalas ejekan orang. Yang ketiga, yabituna li rabbihim sujada. Pada malam hari itu maksudnya ketika orang tenang sebelum subuh apa? Sujadah, sujud, ya. Wallazina yabituna rabbihim sujadan wa qiyaman, dia sujud kepada Allah. Artinya tahajud malam-malam hari. Mana tuh Pak tahajud itu berat kali. Ya, tengah malam lagi ngantuk. Waktu tahajud itu kapan? Menjelang fajar. Ya. Wa minal laili fatahajjad, sebahagian dari. Jadi sepertiga malam terakhir itu jam berapa kira-kira? Mulai dari jam, kalau malam itu semalam itu 12 jam bagi 3. Jadi kan sepertiga malam boleh dari jam 2 sampai jam masuk subuh. Ya. Jadi sujud. Kenapa harus sujud kepada Allah tengah malam? Dulu juga sudah kita katakan, karena kita merasa butuh kepada Allah. Kita membutuhkan Allah. Dan yang kedua, karena memang Allah suka. Allah suka. Ya. Jadi alladzi yabituna rabbihim sujadan wa qiyama, dia sujud, dia berdiri, ya. Ada artinya adalah salat. Di tengah malam itu dia melatih diri untuk merasakan bahwa diri ini tidak ada apa-apanya. Melemahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita di depan orang tua, walaupun orang tua kita sudah tua, ya, tetapi kita menundukkan hati dengan orang tua, taati kepadanya,
Apa yang dapat? Ridho orang tua. Anaknya anak yang beradab. Ridho orang tua. Apalagi Allah seperti itu. Ya. Walladzina yabitu rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam. Ketika itu ya, ketika sujud tengah malam atau dalam setiap doanya dia berkata Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Jadi ada doa dari kita Allahumma jirna minan nar. Ya Allah, ya Allah. Isrif 'anna adzab jahannam. Palingkanlah kami, hindarkan kami, jauhkan kami daripada azab jahanam. Kenapa kita baca itu? Karena kita yakin jahanam itu ada. Salah satu ciri orang yang bisa masuk dalam hamba Allah, kalau dia yakin seyakin-yakinnya bahwa akhirat itu ada. Kita kadang-kadang sekarang, kondisi zaman sekarang ini memang mengerikan. Ada bahkan pejabat mengatakan hari akhirat itu entah ada entah tidak. Ini kekufuran yang sangat. Salah satu ciri orang yang kufur yang sungguhnya di samping kufur kepada Allah, mengkufuri, mengingkari hari akhirat itu. Cirinya. Orang kalau sudah di hatinya ragu hari akhirat, maka dia akan senang berbuat dosa. Senang berbuat dosa. Ini ada pejabat tinggi negara yang ngomong seperti itu. Mengajak orang kepada perbuatan dosa. Sehingga sekarang kalau kita tengok, wah kalau kita tengok sekarang Bapak Ibu sekalian, perbuatan dosa itu sekarang memang sepertinya dianggap suatu perbuatan yang biasa-biasa saja. Berzina di mana-mana. Seperti dulu aib betul berzina. Sekarang sudah menjadi biasa. Anak-anak muda dalam sebuah wawancara ditanya orang, dia masih muda, masih SMP, ditanya orang, dia sering melakukan itu. Itu pengaruh. Kalau kekufuran anak muda itu karena ucapan, karena perilaku yang orang tua, maka yang dilakukan oleh anak muda itu, dosa yang dibuat oleh anak muda itu mengimbas orang tua yang berbuat, memberikan ucapan yang tadi seperti itu mendapat dosa daripada anak muda itu sendiri. Ya. Jadi walladzina yabituna rabbihim sujada, yang berapa tuh? Malam hari dia bersujud kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, selalu dia membaca doa, Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Jauhkan kami daripada azab jahannam. Ada satu ungkapan ya. Ini bukan dari Nabi, tapi dari seorang yang disucikan, orang-orang suci, orang-orang, bahkan sebagian ulama mengatakan dia termasuk Nabi. Itu namanya Konfusius. Konfusius itu orang-orang alim sucinya orang Cina. Apa katanya? Tanda-tanda orang yang akan masuk surga itu sudah masuk neraka sudah ada di dunia. Dia merasa susah aja terus. Tidak bisa merasa tenang. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya jabatan, tapi dia susah aja. Dan orang mau tidak suka dengan dia, kecuali karena orang segan dengan, takut dengan, mungkin dia kaya, mungkin dia punya pejabat. Tapi orang nggak suka, hati orang nggak suka. Apa katanya? Itu ciri-ciri orang yang akan masuk neraka. Itu agama dari ajaran Konghucu. Tandanya ada. Kita takut seperti itu. Jadi walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama wa walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Kemudian berikut walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Ciri orang yang dipanggil menjadi hamba Allah, hamba Allah itu orang yang apabila menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Tidak boros.
Ya, hartanya tidak dihambur-hamburkan. Lam yusrifu walam yaqturu. Nabi tidak pula di pelit, ceke. Ada orang yang pelit. Ada anak-anak muda ke rumah saya, dia berbuat sesuatu lah kepada seorang yang ditokohkan oleh orang. Dia bekerja dengan orang itu. Terus sekian lama saya bekerja, Pak. Saya nggak ada dibayar apa-apa. Saya pernah pulang malam hari dari rumah dia, sampai di rumahnya, tinggal di rumahnya dia di rumah panjang sana, sampai dekat Giant. Itu sepeda motor saya habis minyak. Nangis saya. Tidak ada perasaan sedikit. Kemudian ketika saya tawarkan kepadanya, Pak, kalau saya masih bekerja dengan Bapak, saya juga bantu juga lah saya. Saya ungkapkan katanya. Dia diam saja. Padahal dia punya duit. Dia orang terkenal. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang akan keluar dari sebutan. Siapa? Dari sebutan ibadi. Tidak merasakan. Dia hanya tahu tenaga orang, butuh orang, tapi dia tidak mau menghargai orang lain. Ini, ya, itu orang-orang yang istilah orang awak ceke belapi. Ceke itu kan ngijut abalapi lain. Ya, jadi lam yusrifu wa lam yaqtu, tidak, wa kana baina dzalika qawama, membelanjakan hartanya antara-antara. Jadi ada ungkapan, kalau kita mau belanja, tanya dulu, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan, ya, untuk makan, minum, untuk berobat, untuk anak sekolah, itu kebutuhan. Ya, berobat. Jadi kalau keinginan kita tidak butuh, cuma sekedar ingin saja. Nah, keinginan itu berapa? Kita bermain yang diingatkan dalam keinginan itu. Keinginan itu tidak pernah ada batasnya. Wa kana baina dzalika qawama. Berikutnya, ciri-ciri hamba Allah itu, ibadi itu apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang tidak menundukkan dirinya kepada selain Allah. Saya melihat ada orang takut betul dengan atasannya. Apakah atasannya itu di kantor, apakah atasannya ketua partai, itu banyak sekali terjadi. Tidak mau, dia tahan hatinya. Dia tahan hatinya untuk tidak mengatakan yang benar kalau nanti atasannya tidak suka. Ini yang membuat salah satu hal yang membuat negara kita ini hancur. Orang tidak bisa mampu mengatakan yang benar karena nanti marah pimpinannya. Itu berarti orang sudah menjadikan dirinya sebagai apa? Ilah. Apa itu ilah? Orang yang bukan disembah dalam arti sujud ruku, tapi dipatuhi melebihan kewajaran karena dia mengantungi hidupnya. Jadi ilah itu segala sesuatu yang tempat kita mengantungi harapan. Itu banyak sekarang. Ya. Jadi wala yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh orang. Sekarang kan kasus yang sedang hangat-hangat itu membunuh. Ya, ada anggota jenderal polisi membunuh brigadir polisi. Apa motif pembunuhannya sekarang diselidiki oleh polisi. Tapi macam-macam yang keluar. Membunuh tanpa alasan. Karena dengki misalnya, karena alasan itu apa? Membunuh karena hal-hal yang dibenarkan oleh hukum. Kalau membunuh hal-hal yang dibenarkan oleh hukum, kalau kita yang langsung membunuh satu cuma alasannya apa?
menyelamatkan diri. Itu boleh. Kalau hanya dengan jalan itu. Tapi kalau membunuh saja dengan alasan hukum, itu yang melakukan adalah negara, hukuman mati. Kita tidak boleh membunuh orang. Orang-orang yang membunuh seorang muslim, ya, man qatala mu'minan muta'ammidan faqad qatala an-nas jami'a. Membunuh seorang sama dengan membunuh semua manusia. Sekarang ada kabarnya itu macam-macam. Di rumahnya ada ini narkoba, di rumahnya ini banyak. Padahal itu jenderal. Jenderal apa? Jenderal penegak hukum. Kalau benar itu. Jadi wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq itu kita baru boleh membunuh orang kalau dibenarkan oleh agama. Apa? Menyelamatkan diri. Kita diserang, datang orang merampok kita atau dalam kita membunuh kita duluan. Itu boleh. Yang tidak boleh itu muta'ammidan, itu ada sengaja membunuh dengan sengaja, membunuh dengan berencana. Itu tidak boleh. Dulu membunuh orang pakai apa? Pakai ini. Kini kamu masih ada enggak itu? Ya. Racun. Diracun orang. Itu sama dengan bunuh itu. Ya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wala yasnun, dan tidak berzina. Sekarang zina itu merebak di mana-mana. Ya. Merebak di mana-mana. Sudah menjadi hal yang biasa. Saya tahun 1999, bukan, tahun 94. Berarti sudah 28 tahun yang lalu. Waktu itu saya di kampus jadi kepala namanya Pusat Pengabdian Masyarakat. Jadi yang ngiring-ngiring mahasiswa KKN itu ke daerah-daerah saya. Saya masih ingat waktu itu ke Tanjung Batu. Itu 94 itu. Tanjung Batu itu kampung aja, bukan di Tanjung Batu, kampung Tanjung Batu. Di pulau itu. Kampung. Tapi saya kaget. Kampung, hutan-hutan, di tengah-tengah hutan itu ada diskotik. Gaji, banyak. Heran, kok kampung ada diskotik? Waktu saya wawancara dengan camat, Pak, di sini Pak, kalau Bapak berjalan, jumpa ada anak gadis, remaja 5 orang, ya agak 5 orang. 1 dari 5 orang itu belum tentu masih gadis. Itu tahun 94. 28 tahun yang lalu. Ya, 28 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada. Jadi rasanya saya termasuk ini berat punya anak gadis, bukan hanya anak gadis, laki-laki juga mungkin berat lebih anak laki-laki punya anak-anak muda. Makanya dalam agama salah satu kewajiban orang tua yang penting itu adalah menikahkan anaknya kalau saatnya sudah tiba. Itu yang paling jaga itu. Bukan kepada anak perempuannya, laki-laki juga itu anak kita. Wala yaznun, dan tidak dia berzina. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Orang yang melakukan perbuatan yang banyak tadi, Allah akan timpakan dosa yang besar kepadanya. Illa man taba, kecuali siapa? Orang yang taubat. Jadi walaupun banyak dosa bejejer seperti tadi, tapi kalau taubat, wa amila amalan salihah, dia taubat, kemudian dia ikuti dengan amal-amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Nah,
keburukan-keburukan yang dia buat yang banyak itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kalau dia ikuti. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada pejabat tinggi, udah tua. Sepertinya membolehkan orang berbuat apa saja. Malah berkata, negara ini kalau mau maju harus lepaskan agama. Harus tinggalkan agama. Dia sepertinya merasa orang yang sudah sangat hebat. Padahal ungkapan itu sebenarnya dulu diucapkan oleh orang-orang di Eropa. Orang yang mengucap pejabat yang mengucapkan ini dia mengira agama Islam kita ini sama dengan agama orang di Barat di Eropa waktu zaman kegelapan. Orang-orang Eropa itu orang Barat itu bukan maju sekarang. Dulu dia berada dalam zaman kegelapan, namanya Dark Age. Abad-abad gelap. Orang-orang itu sadis. Saya sudah diberi kesempatan oleh Allah misalnya ke suatu tempat namanya Kolosium atau Kolosium. Kalau ada ibu-ibu nampak gambar pajang tuh, kayak bangunan bulat kayak stadion kan, tapi sudah miring, patah, dan tangannya pecah. Itu namanya Kolosium. Itu adanya di Roma. Saya sudah masuk ke dalam. Tempat apa itu? Itu tempat mengadu manusia dengan harimau, dengan singa. Dijadikan permainan oleh penguasa-penguasa raja-raja waktu itu. Ya, orang-orang yang masuk penjara itu tebusannya itu berkelahi dengan harimau. Ditonton beramai-ramai. Lebih jahat orang-orang di Eropa waktu itu. Zaman kegelapan, Dark Age. Apa tidak ada agama? Udah ada agamanya. Namanya Katolik. Tetapi raja-raja pada waktu itu memperalat agama, tokoh-tokoh agama, pendeta itu untuk kepentingan raja. Semua yang diingini oleh raja itu disampaikan oleh para pendeta waktu itu, zaman kegelapan itu, maka dikatakan oleh para pendeta, raja itu adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Maka apa yang dimaui oleh raja itu berarti maunya Tuhan. Maka semuanya persembahkan untuk Tuhan. Makanya miskin-miskinlah orang Eropa waktu itu. Tanah diambil untuk raja, hasil pertanian diambil untuk raja, anak dikasih untuk raja, semuanya untuk raja, untuk Tuhan, bukan untuk raja, untuk Tuhan. Dibodoh-bodohi. Itu agama waktu itu diperalat oleh gereja atau oleh tokoh-tokoh agama yang menjilat kepada penguasa. Nah, orang yang mengatakan seperti ini negara kita dianggapnya agama Islam sama dengan agama itu, beda gitu. Waktu itu memang mereka campakkan agama itu, mereka menjadi apa namanya masuk dalam zaman kegelapan, zaman apa namanya pencerahan, enlightenment istilah orang ya, atau zaman sekuler seperti sekarang. Orang Barat maju memang ketika agama dibuangnya, ditinggalkan. Tapi Islam tidak, beda. Orang Islam maju dulu ketika zaman-zaman keemasan, zaman Abbasiyah, Utsman, itu tuh apa? Itu Islam maju karena mentaati. Ketika orang Islam membuang agama, ketika itu terbalik dengan orang Eropa. Tapi beliau ini pejabat ini tidak baca sejarah, tidak pelajari sejarah, dia tengok seperti itu sama aja agama itu. Beda. Jadi dia sudah bodoh, membodohi orang lain, maka jadilah bangsa itu bangsa yang bodoh. Nah, ini termasuk orang-orang nanti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang seperti ini yang menjadi orang-orang yang mujrimun, yang dalam surat Yasin disebut menyisihlah kalian wahai manusia-manusia berdosa. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi, kita berharap kepada Allah, termasuklah hendaknya kita kepada orang yang dipanggil oleh Allah sebagai hambaku. Wahai hambaku, ya ibadi, fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu yang kita harapkan. Dan kita duduk mengikuti wirid-wirid ini itu dalam rangka mengingat-ingatkan diri kita. Karena kita kalau sudah keluar, sudah ke pasar, ke kantor, kemana-mana, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa.
Karena kita manusia bisa hilang. Ketika itu kita cas lagi. Sekarang kita mencas diri kita untuk mengingatkan bahwa kita jangan seperti itu. Orang yang termasuk dalam dipanggil pada ya ayyuhal mujrimun. Tapi masuklah hendaknya kita kepada yang dipanggil ya ibadi itu. Demikian waktu sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.